Selamat pagi saudara-saudara. Sebelum kita memulai membaca Alkitab, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pagi ini bisa bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kurang apapun. Sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab Tuhan, untuk melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu. Oleh sebab itu kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapilah setiap kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Doa minta tolong dan doa untuk Sion. Doa seorang sengsara. Pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sedengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku, sebab hari-hariku habis seperti asap. Tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang berulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas soto. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku, orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti dan mencampur minumanku dengan tanggisan. Oleh karena marahmu dan gerammu, sebab engkau telah mengangkat aku dan melempar aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya.
dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah kuletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah Engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Dan pada hari berikutnya, sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius sedang menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus, tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia biasa." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebabnya kamu memanggil aku?" Jawab Kornelius, 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang. Aku sedang berdoa di rumah, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan, dan ia berkata, "Kornelius, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yopi untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia
yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjukkan oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dia telah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh, memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Terima kasih Bapa untuk hari ini, sehingga kami dapat membaca Alkitab-Mu Tuhan. Mari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami selalu bersyukur atas apapun Tuhan berikan hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Hidup kami akan senantiasa berkecukupan di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.